wala wala haula wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ta'ala wa nafa'na bihi wa 'allamna fi dharri amin wa musnada'imin wa alaikum lan qala qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Rasul, anis syahril haram, tentang bulan mulia. Kita fihi, berperang di bulan yang mulia tadi. Sebab nuzuli hadhil ayati, adapun sebab turun ayat ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa, mengutus Abdullah ibn Jahshin. Wahwa Abdullah ibn Jahshin ini ibnatu ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah putra dari bibinya Nabi. Ukhti abihi, saudara perempuannya ayah Nabi. Fi Jumadal Akhirah, mengutusnya di bulan Jumadil Akhir, ya, menjelang bulan Rajab. Qabla qitali Badrin, 2 bulan sebelum perang Badar, ya, di syahra ini. Ala ra'si sab'ata asara syahran min maqdamihi ilal Madinah. Di permulaan bulan ke-17 dari kedatangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, di kota Madinah. Wa ba'asa ma'ahu samaniyata rahtin. Juga Nabi mengutus 8 kelompok orang minal muhajirin, dari orang-orang muhajir. Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, yang anggotanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Ukasha bin Mihsan Al-Asadi, Utbah bin Ghazwan As-Sulami, wa Abu Hudzaifah ibn Utbah bin Rabi'ah, wa Suhail bin Baydha, wa Amir bin Rabi'ah, wa Waqid bin Abdullah, wa Khalid bin Bukair, wa katabah. Nabi juga menulis surat li amirihim, untuk pemimpinnya rombongan ini, Abdullah bin Jahsh, kitaban, sebuah surat. Wa qala lahu, dan berkata kepada Abdullah, sir ala ismillah, berjalanlah di atas nama Allah, wala tangdur fil kitab, dan jangan membaca, jangan melihat di dalam isinya kitab. Hatta tasiro yaumain, sehingga kamu berjalan selama 2 hari. Fa'idha nazalta, kalau kamu sudah singgah sampai, faftahil kitab, maka buka itu surat, waqra'hu, bacakan suratnya, ala ashabika, lanjutkan, lima amartuka, kepada perintah yang aku perintahkan pada kamu. Wala tastakrihanna ahadan, dan jangan sekali-kali kamu memaksa seseorang min ashabika, dari teman-temanmu, ala sayri ma'aka, untuk berjalan bersamamu. Fasara Abdullah yaumain, maka akhirnya Abdullah bin Jahsh ini berangkat, berjalan selama 2 hari. Sumanazala, lalu singgah, wa fatahal kitaba, dan membuka suratnya. Faida, maka tiba-tiba atau ternyata, fihi, di dalam surat tadi tertulis Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du, fasir ala barakatillah, berjalanlah kamu di atas keberkahannya Allah Ta'ala, iman ma'aka, dengan orang-orang yang ada bersamamu, min ashabika, dari teman-temanmu.
Hatta tanzila batna Makkah, sehingga engkau singgah ke lokasi bernama Batna Nakhlah. Ini nama lokasi ya. Fatar sudah biha, lalu engkau mengintai. Fatar sudah itu mengintai, mengawasi. Biha di sana, di lokasi yang bernama Batnu Nakhlah, Airo Quraisy. Ir itu rombongan dagang ya. Ir itu rombongan kafilah dagang milik orang Quraisy. La'allaka ta'tina minha bi khairin. Barangkali bisa jadi engkau mendatangkan kepada kami dengan membawa kebaikan. Falamma nadhara fil kitab, maka ketika Abdullah membuka melihat isinya surat, qala, maka Abdullah berkata, sam'an wa ta'atan. Saya dengar dan saya taat. Summa qala li ashabihi, lalu ia berkata kepada teman-temannya, dalika, akan isi surat tersebut. Wa qala, dan berkata Abdullah itu, innahu, bahwasanya Nabi nahani, melarangku, an astakriha, untuk aku memaksa, ahadan, kepada satu orang pun, minkum, dari kalian. Faman kana yuridu syahadata, siapa yang ingin mati syahid, falyantolik, silahkan berangkat. Waman kariha, siapa yang tidak senang, falyarji, ya silahkan pulang. Summa madho, lalu melanjutkan, wa madho, dan melanjutkan pula, ma'ahu, bersama Abdullah bin Jahash, ashabuhu, para teman-temannya. Lam yatakhallaf, tidak ada yang tertinggal, anhu, dari teman-teman. Minhum, dari teman-teman tadi, anhu, dari Abdullah. Ahadun, satu orang pun. Hatta kana bimakdinin, sehingga berada di lokasi yang bernama Makdin. Fauqul far'i, di atas far'i. Nama tempat ya. Di maudhi'in minal Hijaz, satu lokasi di daerah Hijaz, dekat-dekat kota Mekah. Yuqalu lahu Bahron, nama daerahnya Bahron. Adalla Sa'ad bin Abi Waqqas wa Utbah bin Ghazwan ba'iran lahuma. Menghilangkan, membuat tersesat jalan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ba'iran, seekor onta. Lahuma, milik berdua, mereka berdua. Fatakhallafa, maka silih berganti, fitolabihi, dalam mencari onta tadi yang hilang tadi. Wa madha bi baqiyati ashabihi, juga melanjutkan dengan sisa teman-temannya, hatta nazalu, sehingga mereka itu singgah sampai Batna Nakhlah, di lokasi yang bernama Batna Nakhlah, baina Makkah wa Taif, lokasinya terletak antara kota Mekah dan kota Taif. Fa bainama hum kadzalik, maka ketika mereka dalam kondisi seperti itu, singgah di kota Batnu Nakhlah tadi, itmarrat irun li Quraisyin, tiba-tiba lewat rombongan kafilah dagangnya orang kafir Quraisy. Tahmilu zabiban, yang membawa angkutannya itu ya, dagangannya adalah zabib. Zabib itu adalah kismis. Wa adman, dan kulit hewan yang sudah disamak ya, kulit hewan yang sudah disamak, bisa dibuat karpet, bisa dibuat jaket, baju, dan macam-macam. Wa tijaratan, dan aneka dagangan, min tijarati Taif, dari perdagangan kota Taif. Fihim, di dalam rombongan tadi ada orang namanya Amr bin Hadrami, wal Hakam bin Kaisan maula Hisham bin Mughirah, wa Utsman bin Abdullah bin Mughirah, wa akhuhu Naufal bin Abdullah al-Makhzumiyani, yang dari suku Bani Makhzum. Falamma ra'au ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam habuhum, maka ketika orang-orang ini melihat ada sahabat Nabi, mereka takut kepada sahabat Nabi. Faqala Abdullah bin Jahash, maka Abdullah bin Jahash berkata, innal qauma qad du'iru minkum, sesungguhnya kaum Quraisy itu takut kepada kalian. Fahliku ra'sa rajulin minkum,
maka gundullah rambutnya satu orang laki-laki dari kalian. Wal yata'arrad lahum, ya, lalu yata'arrad lahum, mengajukan dirilah salah satu daripada kalian. Fahalaku, kemudian akhirnya mereka menggundul Roksa Ukasa, rambutnya Ukasa. Fauqa, di atas, summa asyrafu alaihim. Lalu kemudian mereka mendekati kepada orang Quraisy. Faqalu, lalu mereka berkata, qauma Ammar, la ba'sa alaikum. Wahai kaumnya Ammar, tidak ada masalah bagi kalian. Fa'ammanuhum, lalu mereka mengamankannya. Wa kana dzalika fi akhir yaumin min Jumadal akhir. Dan itu terjadi di hari terakhir pada bulan Jumadil akhir. Wa kanu yarawna, dan mereka menganggap annahum min Jumada, itu terjadinya pada bulan Jumadil akhir, terakhir, tanggal terakhir. Wa huwa min Rajab, ada yang menganggap itu bulan Rajab karena mau perpindahan tanggal ya antara Rajab dari Jumadil akhir ke bulan Rajab. Fatasyawarul qaumu, maka bermusyawarahlah kaum. Wa qalu, lalu mereka berkata, la in taraktumuhum al-laila, jika kalian tinggalkannya malam ini, la yadkhulunal haram, mereka nanti rombongan Quraisy itu akan masuk kota haram, Mekah. Wala yamtani'unna minkum, dan mereka dapat melindungi diri dari kalian. Fa ajma'u amrohum, maka akhirnya kemudian para sahabat Nabi itu yang 8 orang bersepakat fi muwaqa'atil kaum, untuk menyerbu kaum Quraisy. Farama Waqid bin Abdullah As-Sahmi Amr bin Hadrami. Akhirnya kemudian sahabat Nabi yang bernama Waqid itu menembak, memanah kepada orang yang bernama orang Quraisy ini ya, Amr bin Hadrami. Bisahmin, dengan satu anak panah. Faqatalahu, akhirnya membunuh, mematikan itu, menewaskan Amr bin Hadrami. Fakana awwala qatilin minal musyrikin. Maka Amr bin Hadrami ini orang musyrik pertama yang mati di tangan umat Islam. Wa huwa awwalu qatilin fil hijrah, dan itu korban pertama di dalam masa hijrah. Wa adan nabiyyu, lalu Nabi membayar diyata ibnil Hadrami. Membayar diat. Diat itu denda pembunuhan itu ya. 100 ekor onta. Ila warasatihi, kepada ahli warisnya min Quraisyin, dari orang Quraisy. Qala Mujahid wa ghairuhu, berkata Imam Mujahid dan yang lain, li'annahu, karena sesungguhnya si Amr al-Hadrami tadi, karena baina Rasulillah, ada antara Rasulullah SAW wa baina Quraisy, dan antara Quraisy ahdun, ada perjanjian. Wa da'a ahla Makkah sanatain, yakni berpamitan kepada penduduk Makkah selama 2 tahun, an la yuqatilahum wa la yuqatiluhu. Janjinya, isinya apa perjanjiannya? Orang kafir Quraisy tidak boleh memerangi Nabi, Nabi juga tidak boleh memerangi orang Quraisy. Wasta'sarul Hakam wa Utsman. Kemudian sahabat Nabi yang lain itu menyandra kepada orang yang bernama Hakam dan Utsman. Fakana awwala asiraini fil Islam. Maka kemudian 2 orang tadi menjadi tawanan perang pertama kali dalam Islam. Wa aflata Naufal, dan luput, lolos, lepas itu aflata itu ya. Naufal itu lolos, lepas dia, kabur. Fa jazahum, membuat lemah sahabat mengejarnya, enggak kedapatan lah, mengejarnya itu enggak kedapatan. Wastaqal mu'minuna al-ira wal asirani, akhirnya kemudian menggiring orang mukmin itu sahabat Nabi kepada rombongan dagang tadi bersamaan 2 sandra, tawanan perang. Hatta qadimu, sehingga keduanya, sehingga mereka sampai datang ala Rasulullah SAW bil Madinah,
Waqalat Quraisy, maka orang Quraisy marah itu mendapat laporan dari Naufal ini. Qad istahalla Muhammadun asyahrul haram. Nabi Muhammad ini melanggar sumpah. Ya, istahalla, menghalalkan perang di bulan mulia. Fasafaka fihi adima, Nabi menumpahkan darah. Yang tadi korbannya namanya Amr tadi ya. Berarti Nabi sudah menumpahkan darah di bulan Muharram, di bulan suci. Wa akhadal haraib, ya, dan mengambil barang-barang dagangan. Wa ayyara bidzalika ahlu Makkah. Lalu kemudian mencerca dengan perbuatan tadi siapa? Penduduk Mekah. Mencerca, mencela kepada Nabi. Man kana fiha minal muslimin, orang muslim yang di kota Mekah pun jadi korban. Ya, diejek, disalah-salahkan. Wa qalu, maka orang musyrik berkata kepada orang muslim ya. Ya maksara subat, hei orang-orang bodoh. Subat itu orang-orang bodoh. Ya maksara subat, hei sekelompok orang-orang bodoh. Istahlaltum syahrul haram. Kalian ini telah melanggar sumpah. Kalian telah menghalalkan peperangan di bulan Muharram, di bulan suci, di bulan mulia. Wa qataltum fihi, kalian berperang pada bulan yang suci. Wa balagha, kemudian sampai kabar tadi Rasulullah SAW. Faqala libni Jahsh wa ashabihi. Maka Nabi bertanya kepada Abdullah tadi, yang rombongan tadi, ma amartukum bil qital fi syahril haram. Saya kan tidak menyuruh kalian untuk berperang di bulan suci. Wa waqafal ir wal asirani. Ya, dan menahan kepada rombongan perang atau tahanan sandera. Wa aba'an ya'khudha syai'an min dzalika. Nabi pun tidak mau mengambil satu pun dari barang rampasan tadi. Fa'adu madzalika ala ashabi sariyah. Maka hal itu menjadi berat dirasakan oleh sariyah tadi, utusan Nabi 8 orang tadi. Wa dhannu annahum qad halaku. Mereka pun mengira mereka sudah hancur hidupnya ya, berantakan. Karena apa? Menyalahi perintah Rasul. Karena Rasulullah marah. Wa sukita fi aidihim. Ya, sukita fi aidihim itu maksudnya mereka itu hidupnya itu kacau sudah. Karena mereka seolah-olah melanggar ya, aturan dari Nabi. Mereka merasa susah kayak itu. Wa qalu ya Rasulullah. Kemudian mereka diskusi dengan Rasulullah. Inna qad qatalna Ibnal Hadrami. Ya. Sebenarnya seperti ini wahai Nabi ceritanya gitu ya. Inna qad qatalna Ibnal Hadrami. Kami itu waktu itu peristiwanya begini. Kami itu membunuh orang yang namanya itu Amr bin Hadrami. Suma amsaina, lalu sore harinya fanadharna ila hilali Rajab. Kami baru melihat muncul bulan Sabit. Pertanda itu sudah memasuki bulan Rajab. Ya, berarti apa? Terjadinya pembunuhan tadi itu bukan pada bulan Rajab masih. Tetapi pembunuhan tadi terjadinya di akhir bulan Jumadil Akhir. Gitu ya. Belum masuk ke bulan Rajab. Gitu ya, belum masuk ke bulan Rajab. Ya, jadi kalau dari kisah ini, kronologinya ini, berarti sahabat-sahabat itu tidak melakukannya di bulan haram, tidak melakukannya di bulan Rajab, masih di bulan Jumadil Akhir, gitu ya. Cuma berhubung berita yang sampai ke orang-orang Mekah, orang kafir Quraisy di Mekah itu sudah masuk bulan Rajab, beritanya dari Naufal itu, gitu. Ya, jadi dikiranya terjadinya itu di bulan Rajab, gitu ya. Intinya salah paham lah intinya ya. Intinya salah paham. Dikira itu bulan Rajab, ternyata masih belum bulan Rajab. Dan orang kafir keburu menuduh Rasulullah itu melakukan peperangannya di bulan Rajab. Padahal itu masih belum, gitu loh ya. Fala nadri afi Rajabin asabnahu amfi Jumada. Maka kami ya tidak tahu
ketika kami membunuh Amr bin Hadrami itu, apakah terjadinya di bulan Rajab atau di bulan Jumadil Akhir. Wa aksarun nas bidzalika, dan kebanyakan orang pada hal itu, fa anzalallahu ta'ala hadil ayat, maka Allah Ta'ala turunkan ayat. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ira. Ya, maka Rasulullah pun mengambil al-ir tadi, dagangannya tadi, perniagaannya orang Quraisy tadi. Fa'azala minha al-khumsa, lalu menyingkirkan seperlimanya. Fakana awwala khumsin fil Islam, maka itulah pertama kali al-khumus. Khumus itu zakat dari harta rampasan perang. Zakatnya ghanimah. Seperlima. Waqasama al-baqi, lalu membagi-bagi sisanya baina ashabi syariah, antara sahabat-sahabat yang termasuk di dalam rombongan syariah tadi. Wa kana awwala ghanimatin fil Islam, maka itulah harta rampasan perang yang pertama kali dalam Islam. Fa ba'asa ahlu Makkah, maka kemudian penduduk Makkah mengutus orang, ya, fi fidai asiraihim, untuk menebus dua tawanan perang mereka. Faqala, lalu mereka berkata, bal naqifuhum, akan tetapi kita menghentikan mereka hatta yakdama, sehingga datang saat wa ubbah. Wa ilam yakdama, kalau mereka tidak datang, qatalnahuma, kami akan bunuh dua tahanan tadi. Bihima, sebagai pengganti Sa'ad dengan Uqbah. Falamma qadima, maka ketika Sa'ad dengan Uqbah datang, fadahuma, menebus keduanya tawanan perang. Fa'amal Hakam, sedangkan orang yang bernama Hakam bin Kaisan, fa'aslama, dia masuk Islam. Wa aqama, dan bermukim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Fakutila, maka terbunuh yauma bi'ri Ma'unah, di hari peristiwa sumur Ma'unah. Syahidan, terbunuh secara syahid. Wa Ma'usman bin Abdullah, sedangkan orang yang bernama Utsman bin Abdullah, faraja'a, dia pulang lila Makkah, ke kota Mekah. Famata, lalu mati biha, di kota Mekah, kafiron, keadaannya kafir. Wa amma Naufal, sedangkan Naufal fadaraba batna farasihi yaumal ahzab. Lalu si Naufal ini memukul perut kudanya pada perang Ahzab. Lihat khulal Khandaq, untuk masuk ke parit Khandaq. Fawaqa'a fil Khandaq, ternyata dia terjatuh di parit Khandaq ma'a farasihi, bersama kudanya. Ya, jadi dia ikut perang, ya. Jadi kemudian dia ikut perang, naik kuda, kudanya disuruh maju, ya, ternyata masuk ke parit. Fatahattoma jami'an, maka kemudian keduanya hancur sendiri. Tahattoma, ya. Faqatalahullah, Allah matikan dia. Fatalabal musyrikuna, maka kemudian mencari orang-orang musyrik jifatahu, mayatnya, bisamani, dengan membayar harga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuduhu, ambil saja, enggak usah bayar. Fa innahu khabisul jifah, karena itu sudah mayat yang kotor. Khabisud diyah, yang kotor diatnya. Fa dana sababun nuzul hadil ayah, maka inilah sebab turunnya ayat ini. Qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil syahril haram, yakni Rajab. Mereka bertanya tentang hukum berperang di bulan yang suci, yakni Rajab. Sumya bidzalika, dinamai dengan hal itu, kenapa syahril haram, bulan haram, litahrimil qital fihi, karena pengharaman berperang di bulan yang mulia. Qitalin fihi ay an qitalin fihi, bagaimana hukum berperang di sana? Qul ya Muhammad, qitalun fihi kabir, berperang di bulan suci itu besar, azim. Tamal kalam hauna, tsumma tada wa saddun an sabilillah, dan menghalang-halangi orang dari jalan Allah Ta'ala. Ay fasaddukumul muslimin anil Islam, menghalang-halanginya kalian kepada umat Islam untuk masuk Islam. Wa kufrum bihi, dan perbuatan kufur bihi, dengan ya Allah, ay kufrukum billah, wal masjidil haram, dan menghalang-halangi orang untuk masuk Masjidil Haram. Wa qila saddukum anil Masjidil Haram, maka maknanya menghalang-halangi kalian untuk masuk Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi, atau mengeluarkan penduduknya, ay ikhraju ahlil masjid, mengeluarkan orang-orang yang ahli masjid, minhu, dari masjid, akbar, ay wa a'dhamu wizran, itu dosanya jauh lebih besar, indallahi, di sisi Allah.
Wal fitnatu fitnah ay asyirku kesyirikan alladzi antum alaihi yang kalian berada di atas kesyirikan. Akbaru itu dosanya lebih besar minal qatli daripada dosa membunuh. Ay min qatli ibnil hadrami dosanya lebih parah daripada membunuhnya sahabat tadi kepada namanya orang Amr bin Hadrami. Fi syahril haram di bulan yang haram. Falamma nazalat hadil ayah maka ketika turun ayat ini kata menulis Abdullah bin Unais ila mu'mini Makkah kepada orang mukmin di kota Makkah. Idza ayyarakumul musyrikun jika mencela kalian orang-orang musyrik bil qitali dengan terjadinya peperangan fi syahril harami di bulan mulia fa'ayyiruhum maka celah saja mereka antum kalian bil kufri dengan kekufuran wa ikhraji Rasulillah dan mengusir Rasulullah min Makkah dari kota Makkah. Wa manihim dan mencegahnya mereka al-muslimin orang muslim anil baitil haram dari Ka'bah. Sumaqala wala yazaluna maka senantiasa yakni musyriki maka orang-orang musyrik maka wa huwa fi'la masdar lahu ya. Mislu asa seperti kalimat asa. Yuqatilunakum senantiasa orang musyrik itu bakal memerangi kalian. Ya maksarul mukminin wahai sekelompok orang mukmin. Hatta yaruddukum sehingga mereka orang-orang musyrik yasrifukum memalingkan kalian andinikum dari agama kalian. Ini stata'u jika mereka mampu. Wa man yartadid barang siapa yang murtad minkum dari kalian andinihi meninggalkan agamanya Islam fayamut lalu ketika murtad dia mati jazm bin nasak dijazmkan karena ataf nasak wa huwa kafirun matinya dalam keadaan kafir faulaika maka mereka ini habitat batal amaluhum amal mereka ai hasanatuhum amal yang baiknya fid dunya baik di dunia wal akhirati maupun di akhirat. Wa alaika ashabun nar adapun mereka itu adalah penduduk neraka, fiha adapun mereka fiha di neraka khalidun itu kekal. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Qala ashabus sariyah berkata sahabat-sahabat Nabi yang Sariyah tadi utusan perang tadi. Ya Rasulullah, hal nu'jaru ala wajhina hadha. Apakah kami ini diberi pahala atas cara kami ini? Wa hal nadma'u. Dan apakah kami itu berharap an yakuna safaruna hadha ghazwan. Menjadi perjalanan kami itu adalah peperangan. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allah Ta'ala menurunkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah. Ai faraku asyairahum. Hijrah itu apa? Faraku asyairahum, meninggalkan mereka berpisah kepada keluarganya. Wa manazilahum tempat tinggalnya. Wa amalahum meninggalkan harta-harta mereka. Wa jahadu lalu mereka berjihad al-musyrikina kepada orang-orang musyrik fi sabilillah di jalan Allah ay ta'atanillah yakni karena taat kepada Allah faja'alaha jihadan maka lalu menjadikannya sebagai jihad ulaika mereka yarjuna mengharapkan rahmatullahi rahmatullah. Akhbaro Allah mengkhabarkan annahum bahwa mereka para sahabat tadi ala roja'i rahmah di atas mengharapkan rahmat. Wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qauluhu ta'ala. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka para sahabat bertanya tentang hukum khamr dan hukum perjudian. Al-ayata. Nazalat turun ayat fi Umar bin Khattab wa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Wa nafarin dan sekelompok orang minal ansar dari kalangan ansar. Atau mereka datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, aftina, berikan fatwa terhadap kami fil khamri tentang hukum khamar wal maisir dan hukum perjudian." Fa innahuma karena keduanya khamar dengan judi madhabatun lil akli, itu menghilangkan akal. Orang kalau udah judi kan enggak masuk akal, ya. Judi-judi online itu 1 miliar habis, 2 miliar habis, jual mobilnya, jual rumahnya, hilang akal sudah. Ya, madhabatun lil akli, ya, judi dengan homer itu menghilangkan kesadaran. Maslabatun lil mali mencabut harta, menghabiskan uang. Fa anzalallahu hadil ayah, maka Allah turunkan ayatnya. Wa jumlatul qaul maka jumlah qaulnya fi tahrimil khamr ala maqal al mufassirun sesuai yang dikatakan oleh para ahli tafsir, anallaha bahwa Allah Ta'ala anzala menurunkan
fil khamri tentang urusan khamr arba'a ayatin. Ada 4 ayat ya yang berkaitan dengan pembahasan khamr. Nazalat di Makkah, yang 4-nya itu turun di Mekah. Wahia, yaitu pertama, wa min samaratin nakhili, ada ayat yang bunyinya begini. Wa min samaratin nakhil, daripada buah-buahan korma, wala nabi buah-buah anggur, tatakhiduna minhu sakaron, kalian menjadikan dari buah anggur dan buah korma sakaron, minuman memabukkan ya. Sakaron itu apa? Minuman memabukkan. Wa rizqan hasana, dan rezeki yang baik. Artinya, anggur dengan kurma itu bisa dijadikan khamr. Bisa juga menjadi rezeki yang baik kalau dijual buahnya, anggurnya, kurmanya tidak dibentuk dengan khamr gitu ya, tidak dijadikan khamr, itu menjadi rezeki yang baik. Artinya Allah Ta'ala di ayat ini hanya menceritakan. Bukan Allah Ta'ala melegalkan khamr, tidak. Allah Ta'ala menyatakan khamr itu bisa dibuat dari kurma, khamr itu bisa dibuat dari anggur gitu. Bahkan al-muslimun yashrabunah, maka awal-awal Islam belum terjadi pengharaman khamr. Umat Islam saat itu masih minum khamr. Wahiyallahum halalun yauma idzin, karena belum ada fatwa haram, maka statusnya masih halal. Summa nazalat, lalu turun lagi bi mas'alati Umar wa Mu'ad bin Jabal. Persoalan yang ditanyakan oleh Umar dan Mu'ad. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini belum haram total. Ya. Kul fihima ismun kabirun. Katakan wahai Nabi, di dalam khamr, di dalam judi terdapat dosa besar. Falamma nazalat hadhil ayatu, maka ketika turun ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad taqaddama, telah mendahului fi tahrimil khamr, di dalam pengharamannya khamr. Fatarakaha qaumun, maka ditinggalkanlah khamr tadi oleh beberapa kaum. Liqaulihi, karena di dalam ayat terdapat ismun kabir, dosa besar. Wasaribaha qaumun, tapi ada kaum yang masih minum, belum ditinggal total. Ada yang nggak mau mabuk lagi, ada yang masih mau mabuk. Karena ada kata-kata di dalam ayat, wa manafi'u linnas. Khamr ada manfaatnya, katanya ya. Ila ansona Abdurrahman bin Auf ta'aman. Akhirnya, karena haramnya masih belum mutlak, masih diminum oleh beberapa sahabat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf membuat ta'aman, membuat jamuan makan. Fa'ada anasan, lalu mengundang orang-orang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atahum bi khamrin, disuguhi khamr. Ya, disuguhi khamr. Ya, bikin jamuan makan bersama, ada khamrnya. Fasaribu, maka para sahabat itu ada yang minum. Wasakiru, dan mabuk akhirnya. Wa hadarat salatul maghrib, akhirnya sore-sore azan maghrib. Faqaddamu ba'dhum liyusalliya bihim, maka menyodorkan kepada sebagian mereka untuk sholat sama mereka. Faqara'a, akhirnya ketika sholatnya masih agak mabuk ini. Sholatnya kondisinya setengah mabuk. Apa? Baca ayat, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Jadi rusak ayatnya. Padahal adalah a'budu ma ta'budun, dihilangkan hurufnya. A'budu ma ta'budun. Nah, kan jadi kacau ayat. Hakadha ila akhir surah, seperti itu sampai surat terakhir. Bihadfilah, membawa huruf lah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka akhirnya turun ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya orang yang beriman, jangan mendekati sholat kalau kalian keadaannya mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Faharama sukra fi awqati shalah. Akhirnya apa? Khamr belum haram mutlak, masih belum haram. Ya, haramnya kapan? Kalau waktu sholat saja, mendekati waktu sholat. Falamma nazalat hadhil ayat, maka ketika turun ayat ini, tarakaha qaumun, ya, meninggalkannya kaum. Wa qalu, lalu kaum tadi berkata, la khaira fi syai'in, tidak ada kebaikan di dalam perkara yahulu yang menghalangi bainana antara kita wa baina shalah, antara salat. Wa tarakaha qaumun, ada yang kaum meninggalkannya fi awqati shalah, ketika waktu salat saja. Wasaribuha, lalu mereka minum khamr fi ghairi hini shalah, di selain waktu salat. Hatta kana rajul, sehingga ada seseorang yasrabu, itu minumnya,
ba'da sholati isya. Setelah sholat isya mabuknya. Wa yusbihu, maka masuk waktu pagi subuh, wa qad zala an-nusukru, mabuknya sudah hilang. Nah, jadi siasatnya begitu. Mabuknya pas enggak waktu sholat aja. Wa yashrabu ba'da sholati subuh, ada lagi minumnya mabuknya setelah sholat subuh. Fayashu, lalu mereka sadar idza ja'a waktu zuhur, kalau sudah masuk waktu zuhur. Wa takhadha, lalu membuat Itban bin Malik sonian, suatu yang dibuat ya, hidangan gitu ya. Wada, lalu membuat mengundang, memanggil rijalan, beberapa orang minal muslimin. Fihim, diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wakana, dan adanya Utban itu qad syawalahum ra'sa ba'ir, membuat hidangan itu kepala unta dibakar. Fa'akalu minhu, lalu mereka makan-makan, wasaribul khamar, dan minum khamar. Hatta akhadat minhum, sehingga khamar tadi mengambil kesadaran mereka. Akhadat itu mengambil kesadaran. Summa innahum iftakharu inda dzalika. Lalu kemudian mereka itu ketika kondisi mabuk membangga-banggakan nasab. Ya, wantasabu. Watana sadul as'ar, nyanyi-nyanyi syair. Fa'ansada Sa'ad, maka karena nyanyi-nyanyi syairnya kadang kondisi mabuk, nyanyi Sa'ad qasidatan, suatu qasidah, fiha haja'un lil ansor. Isinya, syairnya mengejek orang Ansor. Wa fahrul liqaumihi, dan membanggakan kaumnya. Fa akhadha rajulun minal ansor. Ya, maka kemudian ada orang Ansor mengambil lehyar ba'ir, talinya onta, fadaraba biha ra'sa Sa'ad. Dicambuk itu Sa'ad, karena syairnya tadi, saatnya nyanyi-nyanyi ngejek-ngejek orang Ansor. Enggak sadar, mabuk. Fasajjahu mudihatan. Akhirnya apa? Kepalanya Sa'ad itu bocor, sobek. Fasajjahu dia, saja itu merobek kepalanya Sa'ad. Mudihatan, lukanya tuh terbuka, berdarah gitu. Fantolako Sa'ad ila Rasulillah. Maka kemudian Sa'ad ini berangkat menuju Rasulullah. Wasyaka ilahil ansori, mengadukan orang Ansor tadi yang memukulnya. Faqala Umar, maka berkata Umar, Allahumma bayin lana ra'yaka. Ya Allah, jelaskan kepada kami pendapat engkau fil khamri, tentang perkara khamr, bayanan syafian, dengan penjelasan yang melegakan. Fa'anzalallahu ta'ala, maka akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat fi tahrimil khamr, di dalam pengharumannya khamr. Fi suratil Maidah, di surat Al-Maidah, ila qouli ta'ala fahal antum muntahun, yakni berhentilah kalian daripada minum khamr. Wadhalika, dan hal itu pada ghazwatil Ahzab, setelah perang Ahzab, bi ayamin, beberapa hari. Faqala Umar radhiyallahu an, intahaina ya Rabbi, kami sudah berhenti ya Allah. Qala Anas, maka berkata Anas, hurimatil khamru, diharamkan khamar, walam yakun yawma idinil arabi aishun, dan pada saat itu, pada masa itu, tidak ada mata pencaharian yang paling mengagumkan bagi orang Arab minha, daripada khamar. Wa ma harrama alaihim syai'an asyadda minal khamar, dan Allah Ta'ala tidaklah mengharamkan sesuatu yang lebih berat daripada khamar. Artinya khamar itu sumber ekonomi. Maka ketika khamar itu diharamkan, itu terguncang ekonomi orang-orang saat itu. Berat rasanya. Biasanya dapat pemasukan uang, sekarang nggak dapat. Ya, namanya zaman dulu kan, ekonomi nggak sebanyak sekarang orang jualan. Ya, ekonominya masih tergantung kepada khamar gitu. Maka ketika khamr diharamkan, itu mengacaukan, sedikit membuat guncang ya kepada ekonomi saat itu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, nama nazalatil ayah, ketika ayat ini turun, yakni surah Maidah, hurrimatil khamru, diharamkan khamr. Fa kharajna bil hibab ila tariq, maka kami keluar ya, dengan hibab, yaitu pakai pakai jubah penutup gitu ya. Di hibab itu jubah penutup. Fitori, kami keluar ke jalan. Wasobabna ma fiha, maka kami tuangkan ma fiha, apa-apa yang di dalamnya gentong-gentong. Faminna, maka daripada kami kasaro, memecahkan sobahu, gentongnya khamr. Wa minna, dan dari sebagian kami man ghazalahu,
Ada yang mencuci gentongnya khamr bil ma'i dengan air watini dan tanah. Walaqad ghudirat dan sungguh ghudirat ditinggalkan. Aziqatul Madinah, ganggangnya di kota Madinah. Ba'da dzalika, ketika itu hinan beberapa waktu. Fala mamutirat, maka ketika hujan istabana fiha, maka menjadi jelas di dalam jalan-jalanan kota Madinah launul khamri, warna khamr. Wa fahad dan semerbak minha dari khamr, aroma khamr. Akhbarana Abdul Wahid bin Ahmad Al-Malihi. Akhbarana Ahmad bin Abdullah An-Nuaimi. Akhbarana Muhammad bin Juf. Akhbarana Muhammad bin Ismail. Akhbarana Yaqub bin Ibrahim. Akhbarana Ulayyah. Akhbarana Abdul Aziz bin Suhaib qala. Qala li Anas. Anas berkata kepadaku, maka nalana khamrun ghairu fatihikum. Tidak ada bagi kami khamr kecuali fatihikum. Yaitu khamr yang terbuat dari korma mentah. Fatih itu apa? Korma mentah. Korma yang apa? Mentah ya. Khamrnya terbuat dari korma mentah. Wa inilah qaimun. Sungguh aku itu berdiri aski memberi minum Aba Tolha. Wa fulan. Idja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki. Faqala hurrimatil khamru. Khamr itu sudah haram. Faqalu ahrik, buang, tuangkan. Hadihil kilal, wadah ini ya Anas. Kilal itu gentong ya, wadah, teko gitu ya. Fama sa'alu anha, maka kemudian mereka tidak menanyakan lagi tentang khamr, wala roja'uha, dan tidak roja'uha, tidak menarik kembali ba'da khabari rajul, setelah diberitahu oleh lelaki tadi. An Anas sumiyat khamron. Kenapa khamr itu dinamai khamr? Li'annahum, karena sunya mereka ada yada'unaha, mereka itu meninggalkannya fitinan, di dalam wadah-wadah. Hatta tastamiro, sehingga berubah, terfermentasi kalau bahasa sekarang ya. Tatagoyar, sehingga minuman tadi itu berubah. Wa'an ibnil Musayyab li'annaha turikat, karena khamr itu dibiarkan. Hatta sofuha, sehingga menjadi jernih yang bagian jernihnya. Warosaba, dan mengendap ya. Rosaba itu mengendap, kadaruha yang bagian keruhnya. Ya, bagian keruhnya mengendap. Wahtalafal fuqaha, dan berselisih para ahli fikih fi mahiyatil khamr, di dalam zatnya khamr. Faqala qaumun, maka berkata kaum, iya khamr asirul inab, adalah perasan anggur. Awi rotab, atau korma mentah. Alati istadda, yang sangat kuat. Wa ghalan, ya, mendidihnya, panasnya. Min ghairi amalinar, tanpa ada efek api di sana. Maksudnya kan minuman itu kalau dibiarkan mengendap di satu wadah itu dia kayak memanas, suhunya itu naik, panas gitu ya. Lah itulah khamr. Tapi nggak digodok ya, nggak direbus, tapi dibiarkan ditaruh wadah, ya jadi dia tuh efek panas gitu ya. Wa tafaqatil a'immatu, dan bersepakat para imam-imam ala anna hadzal khamra, bahwa khamr najisun, itu hukumnya najis. Yuhaddu syaribuhu, dihukum had peminumnya, wayak suku, dan menjadi fasik, wayak furu, dan bisa menjadi kafir, mustahiluha, orang yang menghalalkan khamr. Wadahaba Sufyan, dan berpendapat Imam Sufyan As-Sauri, wa Abu Hanifah, wa jamaatun sekelompok, ila anna tahrim, bahwa pengharamannya la yata'adda hadza, tidak melampaui kepada hal ini. Wala yahrumu, maka tidak haram, ma yutakhadhu, apa-apa yang dibuat, min ghairihima, dari selain anggur dan korma. Kal mutakhad minal hintab, seperti yang dibuat dari gandum, wasair, gandum. Ya. Waduro, atau jagung. Wal asal, madu. Wal fanit, atau fanit. Fanit perasannya manisan. Fanit itu. Atau manisan apa itu. Ila an yuskaro minhu, kecuali kalau membuat mabuk dari semuanya, fayahrumu, maka haram. Artinya minuman anggur, minuman korma, minuman dari sari gandum, minuman jagung misalnya, minuman dari sari madu, selama tidak memabukkan itu tidak masalah gitu ya. Waqalu, para ulama berkata, idza tubikha, jika dimasak, asirul inabi, perasan anggur, waruti, dan korma, hatta dhahaba nisfuhu, sehingga menyusut
ya nisfuhu setengahnya, fahuwa halalun maka itu halal. Walakinahu akan tetapinya yukrohu makruh. Wa itu bikho dan jika dimasak ya direbus hatta dahaba sulusahu sehingga lenyap menguap sulusahu 2/3 bagiannya, qalu huwa halal itu halal. Mubahun dan mubah surbuhu minumnya. Ila anas sukro kecuali kalau memabukkan minum dari minuman haramun maka haram. Wa yahtajun dan mereka berhujah bimaruya dengan yang diriwayatkan anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata menulis ila ba'di ummalihi kepada sebagian pegawainya anirzukil muslimin berilah bagian rezeki umat Islam minat tilak daripada minuman tilak. Apa itu tilak? Madhaba sulusahu, yakni rebusan anggur atau rebusan kurma yang sudah menyusut 2/3 bagiannya. Wabakia sulusuhu dan yang tersisa hanya sepertiganya saja. Wara'a dan berpandangan Abu Ubaidah wa Mu'ad surbatila ala sulus. Minuman tilak itu adalah yang menyisakan 1/3 bagian ketika direbus. Jadi misal gini, minumannya itu 1 liter. Ya, jus anggur atau jus kormanya 1 liter. Lalu dipanaskan, direbus sampai tersisa 300 mili. Nah, itu berarti halal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.